Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Astika dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Ika Kurnia Sofiani. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pemikiran pendidikan Islam menurut Imam Al-Mawardi. Pemikiran Al-Mawardi dalam pendidikan banyak terfokuskan pada akhlak dan etika, yaitu para perilaku pendidikan baik itu murid maupun guru yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ibnu Khaldun dalam buku Al-Muqaddimah, beliau banyak terinspirasi oleh pemikiran Al-Mawardi. Bahkan kadang-kadang mengutip beberapa kalimat dalam bukunya. Di antara yang paling terkenal ialah Al-Insan Madani bin At-Tabi'i, yaitu manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Di antara konsep pemikiran Al-Mawardi tentang pendidikan, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan. Al-Mawardi mengatakan bahwa akal merupakan pusat dari segala keutamaan yang dimiliki oleh manusia. Yang demikiannya, ia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Akal merupakan sumber utama nilai dan akhlak yang dimiliki manusia. Maka dengan adanya akal yang sehat, maka akan mudah untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Selanjutnya yang kedua, yaitu ketika seseorang masih kecil. Proses pendidikan merupakan tanggung jawab oleh orang tua. Pada masa ini, orang tua berperan penting untuk mendidik dan menanamkan pada diri anak dasar-dasar moral agar dia bisa tumbuh berkembang dengan akhlak Islami dan terus memegangnya hingga dia dewasa. Pada masa ini, pendidikan menjadi sangat penting karena akan terus membekas pada diri anak tersebut hingga ia dewasa. Ketika seseorang telah dewasa dan mandiri, maka ia bertanggung jawab sendiri atas pendidikan dirinya sendiri. Al-Mawardi juga menekankan pentingnya pendidikan untuk orang lanjut usia karena ilmu tidaklah mengenal usia. Kemudian selanjutnya yang ketiga, etika dan moral peserta didik. Pendidikan merupakan sebuah proses yang panjang dan lama, dimulai dari sejak seseorang dilahirkan ke bumi hingga akhir kembali ke peraduan abadi. Agar seorang pencari ilmu dapat sampai ke tujuan akhir pengembaraannya, maka dia harus memenuhi berbagai macam syarat, yaitu akal, kepandaian, kecerdasan, motivasi, dana, waktu dan bimbingan ataupun guru. Selanjutnya yang keempat, etika dan moral pendidik. Al-Mawardi mengemukakan konsep guru yang ideal, di mana seorang guru harus selalu memperhatikan etika dan perilakunya, karena dia merupakan contoh dan teladan bagi para muridnya. Adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang ingin menjadi guru yang ideal adalah yang pertama, seorang guru harus memiliki sifat rendah hati dan tidak sombong. Kemudian, tidak mengampu pelajaran yang tidak ia kuasai. Kemudian, mengamalkan apa yang diajarkannya kepada para murid-muridnya. Kemudian, tidak meremehkan pelajaran yang tidak diajarkannya. Kemudian, memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar. Kemudian, mengetahui potensi para murid dan kebutuhan mereka. Kemudian, tidak boleh menjadikan aktivitas mengajar sebagai ladang untuk mencari materi, kedudukan, prestasi, maupun hal-hal lainnya. Kemudian, menjauhi kekerasan dalam aktivitas pengajarannya. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam pendidikan ada dua
yang berperan penting dalam proses pendidikan, yaitu orang tua dan guru. Nah, di dalam hal ini, seorang guru dan kedua orang tua ataupun keluarga sangat berperan penting untuk meningkatkan kualitas pengetahuan anak. Maka dari itu, orang tua dan guru harus memberikan teladan yang baik untuk anak-anaknya, karena seorang anak pasti mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua dan guru, karena mereka melihat orang tua dan guru merupakan teladan baginya yang harus diikuti dan yang patut diikuti. Baik, sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.